Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallah. Yang kami hormati Bapak Ketua Basnas RI, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, atau yang mewakili. Saya tadi sempat mendengar sayup-sayup beliau konon masih di Mekah ya Pak ya, sedang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan hajinya mabrur. Berikutnya Direktur Pengumpulan Perorangan Bapak Fitriansah Agus Setiawan. Alhamdulillah Pak Andi ya. Bapak Ibu sekalian, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan sayang pandang mengenai apa sih Yayasan Humaniora. Jadi Yayasan Humaniora Ruang Kemanusiaan ini kami dirikan pada tanggal 17 Ramadan 1415 Hijriah. Sudah lama ya Pak. Jadi kalau bulan Masehi itu bertepatan dengan 17 Februari tahun 1995. Jadi insya Allah sampai hari ini usianya sudah 29 tahun. Jadi kenapa kami pilih tanggal kelahirannya itu 17 Ramadan? Karena ini memang konsep kami Pak. Jadi ini satu niat yang memang tulus kami dirikan bertepatan pada tanggal 17 Ramadan bertepatan nuzulul Quran. Jadi secara konsepsional kami bercita-cita bagaimana ingin membumikan Al-Quran sehingga Islam tidak hanya sekedar agama langit, jadi nilai-nilainya membumi. Kami ingin mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran itu bagaimana dapat kita diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata, yaitu apa? Memanusiakan manusia. Itu sebabnya kami sebut nama yayasan itu adalah Humaniora, artinya memanusiakan manusia. Selanjutnya selama 29 tahun itu Pak, kami itu karena basis kegiatan kita itu tidak hanya sosial Pak, tapi juga seni dan budaya. Jadi kami sinergikan para seniman-seniman yang tergabung di Yayasan Humaniora ini, bagaimana kita juga menjadi aktivis relawan kegiatan-kegiatan sosial. Bagaimana melalui cara-cara kesenian kita dapat memanusiakan manusia, sehingga sampai detik ini alhamdulillah kami itu tidak kurang membina sekitar 229 pemuda. Kami tidak pernah minta-minta ya, kami tidak pernah ngeser-ngeser nomor rekening yayasan. Para pengurus berpandangan selama masih ada orang miskin di sekitar yayasan kami, maka zolim bagi kami menyimpan uang lama-lama di situ. Sehingga kalau ada uang baru 200.000 kita sudah gelisah. Ayo segera dibelikan Indomie, ayo segera dibelikan kopi apa segala rupa untuk bisa berbagi sama orang-orang yang lapar, terutama para pemulung. Jadi kami setiap hari itu memberikan servis pelayanan gitu, kepada masyarakat yang butuh makan. Cuma karena yang datang itu kan fluktuatif ya kan, apalagi pemulung, kita nggak bisa berkomunikasi, nggak ada yang punya HP Pak. Jadi kalau ngumpulin pemulung itu relawan kami harus keliling, datangin satu-satu, di mana ada yang di kolong jembatan, ada yang tinggal di kuburan, ada yang di jalanan, ada yang di rumah bebek, segala rupa itu kumpulin gitu. Jadi makanya dulu dapur umum yang masak itu kami hentikan karena kadang-kadang masak banyak sisa, masak kurang
masa sedikit kurang. Nah, kami juga memotivasi warga binaan-binaan kita, entah itu pemulung, entah itu anak yatim, janda-janda lanjut usia, pokoknya kategori kaum duafa itu jangan pernah menjual kesedihan untuk mendapat simpati dari orang lain. Jadi kami itu selalu bawaannya di Sanggar Humaniora itu selalu ceria, walaupun misalnya mungkin perut melilit, tidak makan, atau mungkin ada yang tidak dimakan, kita tetap happy, kita tetap bahagia, dan kita kuatkan para pemulung-pemulung itu dengan satu spirit inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia itu di mata Allah sama. Kamu pemulung sama presiden, sama menteri, sama pejabat sama. Bahkan barangkali kalian lebih mulia. Karena apa? Jadi orang miskin yang tidak pernah memakan hak orang lain. Daripada si anu, ya kan, tampaknya berwibawa, terhormat, bermartabat, ya kan, punya kedudukan, tapi ujung-ujungnya korupsi, makan hak orang lain. Jadi itu yang kita kuatkan kepada mereka. Pokoknya maknya semua keren. Walaupun pemulung, justru Allah itu maha bekerja. Oleh karena itu Allah akan mengapresiasi, ya kan, kerja keras kita. Jadi jangan pernah bersedih, jangan pernah minta-minta. Pokoknya salah satu ciri orang bersyukur itu adalah senantiasa berbahagia. Itu yang sering kami berikan spirit kepada warga-warga binaan kami. Nah, oleh karena itu pada hari ini kami atas nama Yayasan Humaniora merasa terhormat, merasa berterima kasih, ya kan, lembaga kami dapat bersanding dengan lembaga yang menurut hemat kami cukup besar dan terhormat, ya kan, Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Jadi menurut hemat kami ini memang sudah simbiosis mutualisme, ya, kehendak Allah. Jadi ada gagasan dari Basnas untuk sedekah barang, dan ternyata Yayasan Humaniora itu sejak tahun 2010 sudah melaksanakan kegiatan serupa, Bapak. Hanya namanya beda, namanya Misi Kemanusiaan Universal Barang Bekas Menolong Sesama. Jadi kemarin kita sepakat apapun namanya, pokoknya gagasan ini mari kita jalankan. Dan alhamdulillah di Yayasan Humaniora itu, Pak, banyak seleb-seleb, Bapak. Banyak artis-artis, seniman, budayawan, dari mulai artis papan atas sampai papan penggilesan ada. Artis-artis yang tergabung di Humaniora, yang pernah membantu Humaniora itu banyak sekali, Pak. Sebut saja misalnya Mas Iwan Fals, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, terus kemudian Ayu Ashari, terus penyanyi-penyanyi dangdut dari mulai Ikke Nurjana, Iis Dahlia, Fitri Karlina, terus kemudian masih banyak lagi lah. Ada Anissa Bahar, Juwita Bahar, Krisdayanti, Yuni Sara, Inul Daratista. Mereka itu tidak kurang ada sekitar 70 artis lah yang secara real, secara faktual mereka ikut membantu Yayasan Humaniora, baik kehadirannya maupun ya rezekinya lah gitu. Mereka banyak yang menyumbang yayasan kita. Saya kira itu Basnas, Pak. Secara pribadi saya ini juga sudah cukup mengenal Basnas dengan Pak Faisal Basri, Ustaz Faisal Basri, dan dari Haji dan Profesor Dr. Semoga beliau jadi maju. Jadi saya ketua presiden Angkasa. Jadi kami sudah sering berkoordinasi dengan beliau. Dulu biasanya kalau ada ya memang di sisi yang lain kita harus selalu punya aktivitas sosial. Percuma kita alhamdulillahnya baik, tapi kalau alhamdulillahnya buruk, gak ada artinya, gak sempurna. Bahkan ibadah yang sesungguhnya yang memberikan dampak luar biasa adalah ibadah sosial. Maka manusia baru disebut saleh ketika dia sudah mencapai kesalehan sosial, karena bukan hanya untuk dirinya, tapi dia juga berperan bermanfaat untuk masyarakat.
untuk bisa turut berkontribusi kolaborasi ini. Jadi kami sangat menghargai, kami juga akan sampaikan kepada penyantun lain di Humaniora bahwa hari ini ada berita gembira, Humaniora yang kita santuni selama ini sudah digandeng dengan Badan Perpustakaan Nasional, yang tentunya dampaknya, lebih efeknya lebih besar lagi nanti karena jangkauannya sudah sangat nasional. Dan mudah-mudahan ini memberikan keberkahan bagi kita semua, lebih menjadikan eksistensi bagi Basnas karena jasa Humaniora ini diisi dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki masalah idealisme yang tinggi, semangat kolaborasi tinggi. Sebab itulah kami tidak berpaling hati, kami tetap setia di Yayasan Humaniora. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan apalagi kita tahu Pak bahwa Indonesia ini kan dianugerahkan di mendapatkan gelar negara dengan penduduk paling dermawan di dunia. Selama 5 tahun berturut-turut kita dianugerahkan sebagai negara paling dermawan. Ada 3 kalau nggak salah ya, 3 indikator kenapa kita sebagai negara dermawan. Pertama, kita gemar menyumbang meskipun orangnya nggak kita kenal Pak. Saya yakin Pak Donaturnya di Humaniora yayasan itu juga mungkin nggak kenal sama siapa saya, tapi dia juga punya ilmu untuk menyumbang. Contoh sederhana yang terjadi saat ini Pak, ada saudara kita di Gaza Palestina, ini kan bukan isu agama. Masyarakat itu begitu antusias membantu mereka, meskipun mereka nggak kenal siapa yang di Gaza. Bahkan belum tentu di antara donatur itu pernah membicarakan ini di Gaza. Itu Pak contoh bagaimana orang Indonesia itu sangat-sangat dermawan. Kemudian indikator yang kedua, kalau yang saya baca itu orang Indonesia itu gemar sekali memberikan bantuan dalam bentuk uang, dan juga diantaranya adalah barang yang dimiliki. Yang dimiliki bukan barang bekas, makanya saya tidak tahu juga dengan istilah sedekah barang bekas. Saya kira barang yang disimpan adalah barang yang istimewa, spesial, barang spesial yang masih punya nilai dan itu bisa kita donasikan. Beberapa waktu lalu, mungkin boleh cerita di sini, beberapa public figure ya, 1 minggu yang lalu ya, saya sendiri menerima sedekah dari Eros Seven Putra November. Beliau melewat gitar kesayangannya dilelang kepada masyarakat hanya dalam waktu 1 hari, karena memang kita dibatasi untuk 1 hari beliau ingat lagi. Alhamdulillah terkumpul 335 juta. Rasa beliau sangat tinggi, ya. Termasuk dalam bentuk barang-barang ini. Jadi saya kira kolaborasi program sedekah barang ini sangat-sangat strategis, dan tentu ini bisa menginspirasi pada yang lain bahwa kita adalah negara bawah. Dan yang terakhir tadi indikator yang ketiga, orang Indonesia itu gemar membantu ya, kerelawanan ya. Yang hadir di sini saya kira juga bagian dari hal teman media datang ke sini mengabarkan aktivitas Basnas, juga mereka karena punya rasa kerelawanan ya, membantu mengabarkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Basnas beserta Humaniora. Ini bentuk bagaimana kedermawanan masyarakat di Indonesia. Jadi kami bersama manajemen Basnas menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Humaniora ini yang pada hari ini secara resmi berkolaborasi dalam kebaikan. Insya Allah akan kita terus kampanyekan program-program ini ya. Dan Mas Firman sendiri sudah mulai banyak mengelola sumbangan dari masyarakat dalam bentuk barang. Memang saat ini masih ada problem ya, bagaimana teknis kita bisa melelang barang-barang tersebut. Jadi prinsipnya kalau barangnya bisa langsung diterima manfaatnya oleh mustahik, saya kira tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada barang yang memang kayaknya kok kurang pas ya. Contoh dulu ada Siti Badriah ngasih sepatu atau mau kasih baju jaket, setelah dipakai sama mustahik atau penerima manfaat kayaknya kurang pas gitu ya. Gimana kalau kita lelang aja, beliau mau.
alhamdulillah nanti mohon dibantu bapak punya pengalaman yang lebih dibanding kami bagaimana strategi mendalam bahan. Nanti hasilnya kita untuk program-program pemeriksaan termasuk untuk membiayai operasional Basnas. Ya. Kami sampaikan di sini bahwa Basnas ini kan boleh mengelola dana yang tak sedikit, tapi kami ada batasannya, Pak. Batasannya sementara dalam program penyaluran biaya yang kita keluarkan itu gak sedikit, Pak. Ya, kami hanya punya keluasan 12,5%. Kalau coba lihat Bapak cek ke APBN lah misalnya, biaya untuk SDM, untuk pegawai dan lain sebagainya itu lebih dari 20%. Mungkin hampir seluruh organisasi rata-rata biaya SDM Bapak lebih ini lah, lebih di Angkasa Pura. Kebetulan saya juga coba ini Pak, awal-awal tahun 2000 berapa ya, sempat aktif ke Angkasa Pura dulu. Salah satu Pak Dan Ahmad pun masih ingat ya. Kemudian juga pindah ke Angkasa Pura 2, alhamdulillah diteruskan sama Pak Setiadi, mudah-mudahan jadi pahala jariah. Apa namanya? Berarti Pak, saya lupa. Operasional ini kan biaya penyaluran cukup besar, ya lebih dari 30 ke apa namanya persen. Nah, kami coba dengan margin dengan dana yang sangat terbatas 20,5% ini kita maksimalkan Pak. Program pengentasan kemiskinan itu bukan hal yang mudah Pak. Mungkin tadi Bapak sempat lihat video-video program Basnas ya, pemberdayaan itu begitu sulitnya Pak untuk apa ya, mereka yang dari tidak punya pekerjaan, yang tidak mampu sampai dia memberi pekerjaan, kemudian dia bisa sustain, bisa bertahan, itu proses cukup panjang. Ya. Kalau kita hanya kasih modal Pak, selesai Pak ceritanya, ya modalnya habis. Untuk apa? Untuk konsumtif. Perlu ada pendampingan, perlu ada pembelajaran, pelatihan sebenarnya itu juga proses cukup besar. Nah, berharap dari sedekah barang ini sebagiannya nanti izin nanti boleh kami gunakan untuk operasional program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Basnas. Tapi secara substantif, insya Allah manfaatnya juga akan diterima oleh masyarakat yang tidak mampu. Dan dalam konteks kampanye, tadi saya berpendapat dengan Bapak tadi ya, bahwa kami pun Pak dalam kampanye Basnas tidak pernah menjual penderitaan, tidak menjual kesedihan, tidak menjual darah dan lain-lain. Kami selalu bisa adalah kebahagiaan, harapan yang akan diberikan kepada para penerima manfaat. Insya Allah ini juga menjadi pengingat kami. Ayo ya, mungkin ada godaan Pak, kalau kampanye kita itu apa namanya melihatkan orang sedang sakit, sedang terkapar, sedang lapar atau mungkin sedang ini, mungkin akan mendapatkan banyak respon yang bagus dari para donatur ya, akan mendapatkan banyak donasi. Tapi secara kemanusiaan rasanya tidak pas. Hati-hati, kami sangat berhati-hati sekali menjaga prinsip-prinsip dalam kampanye kemanusiaan. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi ya. Semakin banyak lagi orang yang terbantukan, orang yang dapat apa namanya mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Kalau istilah kami itu memanusiakan manusia, karena kami punya visi menjadi lembaga utama menyejahterakan umat. Mohon maaf bila banyak kurangan. Sekali terima kasih. Mohon maaf dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuki sesi penandatanganan kerjasama antara Basnas RI dengan 24 negara. Untuk itu kami mengundang kembali dari Spanduk yang terhormat Bapak Edi Karsino selaku Ketua Umum Yayasan Rumah Kemanusiaan yang dapat bergabung ke atas panggung. Yang menggerakkan tadi Yayasan Mandara gitu, yang melelang itu Pak, atau terima uangnya gitu atau seperti apa Pak? Basnas.
Jadi nanti bisa dari kami, Basnas akan terima barangnya. Kan beliau ini kan koneksi ke artisnya lebih luas ya. Beliau akan mengajak, karena itu syukur nanti kita langsung bikin platformnya, langsung dilelang bersama secara online, sehingga kan publik tahu berapa sih yang terkumpul kayak gitu. Ya. Nanti duitnya masuk ke Basnas, uangnya dari hasil itu baru nanti kita salurkan bersama-sama. Artinya secara artis juga namanya ada selling point-nya gitu. Ada selling point. Itu untuk artis, tapi kalau misalnya untuk masyarakat umum, kan ada juga yang nggak mau disebut Pak, hamba Allah itu banyak banget Pak. Tetap kita layani, dan barang apa saja tadi ada pertanyaan apa saja, selama itu layak pakai, layak guna dan bernilai. Mobil Alphard gitu Pak. Alphard juga. Insya Allah ada Apartemen gitu. apartemen pernah Pak, kami Pernah ya? Pernah. Oke. Kami pernah terima apartemen yang hingga hari juga masih kita Kelola, manfaatkan ya. Nah, kalau sifatnya seperti itu, tentu kan kita nggak langsung kasih ke mustahik Pak. Iya. Ya, ada yang harus kita kelola. Ya. Kita kelola, nanti hasilnya dari kelolaan itu nanti untuk masyarakat. Oke. Kade dulu nyumbang sepatu, Iya. ya kan sepatunya kan bagus banget. Bagus banget. Nggak mungkin Udah dipakai rusak. mulu. Kita lelang. Mereknya bagus, sudah rusak ya. Terus barang-barang Mas Iwan Fals itu kan Iya. dulu branded. Jadi dilelang sama anak-anak sanggar sendiri. Jadi anak sanggar yang beli. Jadi pada pengalaman melihat menarik. Ya kan kita dari tahun 2010 sudah buat kita di pelelangan barang itu. Sudah, kita malah melelang sampai ke Batam, ke Surabaya, keliling. Dulu kan belum ada online tahun 2010 gitu. Karena lebih mudah Pak, jadi masyarakat juga akan memantau, halalan hari ini berapa, berapa. Dan doakan juga kami ingin punya toko Pak. Ini model karusel gitu ya Pak? Iya. Karusel ya? Kita sedang buat, alhamdulillah sudah dapat tempat itu di Jimbeles yang Jati Cibubur. Nah. Dekat dengan Leo. Iya, ini Kira-kira operasinya apa Pak? Nah, tokonya. di bulan ini baru planning. Insya Allah nanti kita akan bikin